ternyambung dengan logika kita kan gitu. Nah karena makanya pengen ini buktikan baru keyakinan itu sendiri. Alhamdulillah kan dia dapat gitu kan Apa? kok dapat urusan Nggak boleh itu sebenarnya ngomong kayak gitu. nggak boleh juga ya. Enggak, jadi istilahnya Orang melihat abang juga bilangnya begitu. Oh iya. Anaknya Abah, Aijal, anterin 2 kardus. Yang satu ranginang, yang satu lagi atau apa itu. Bawa, Aijal, saya mau ngasih ini, taruh di mana? Sembarangan kamu ngasih, bukan ngasih, ngambil. Oh, ngambil? Lah ngambil. Padahal saya taruh itu, bukan ngasih katanya, nggak boleh, ngambil itu. Kalau bapak kasih ke Kang Ipul, itu bukan ngasih, tapi ngambil. Gitu kan. itu apa namanya olahan bahasa tetapi ya bukan berarti si Pak Ilham gak ikhlas siapa Tapi jatuhnya memang kayak gitu Pak. iya takutnya seperti itu Langsung kan ada apa ada keterangan mengatakan ketika tangan kita memberi kan tangan kiri jangan sampai Iya itu dia. nggak masalah tak 2 poin kok agama juga ngajarin Benar. kita ngasih atau beramal diketahui sama orang silahkan nggak masalah sembunyi pun itu lebih bagus. Nah kenapa terang-terangan ujub ria gitu. kenapa terang-terangannya penting kita harus patokan kita benar niat karena Allah terang-terangan tujuannya supaya memicu orang untuk ikut juga berbagi itu nggak masalah itu agama kok ngajarin 2 poin terang-terangan silakan terang-terangan memberinya gitu bukan ngomongin aku kemarin udah maksudnya dah lupa saya mau ngomong apa dari itu oh iya jadi mengebedah kiamat orang taunya makanya saya tanya sekarang ini yang dibilang keyakinan pemahaman harus tahu berdasarkan pengalaman sendiri melalui pola pikir tafakur billah. Makanya kalau pengen keyakinan dapat keyakinan jangan banyak pikir melek juga bukan melek sembarangan tapi ya pikir walaupun sambil ngopi emang nggak bisa pikir ya hati kan bisa. Nah orang taunya memaknai mengartikan kiamat itu hancur leburnya alam jagat iya tahu ya kan saya tanya apa artinya kiamat iya kiamat itu hancur leburnya kiamat terbagi 2 syukur dan kubro gitu kan ya intinya kiamat itu adalah hancur apalagi kiamat kubro hancurnya alam semesta di situ aja udah salah orang menafsirkan kiamat kiamat itu asal katanya jamaknya dari kiamatun yang mengandung arti bangun atau bangkit jauh berbeda dengan hancur makanya kaitan dengan ayat yang kemarin saya bilang qala fiha tahsauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna di bumi itu kamu hidup di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan di hari kiamat tuh dibangkitkan di hari kiamat di bumi masih di bumi bukan di akhirat bukan di padang mahsyar harus paham itu Kalau masa terakhir dia. makanya kaitannya dengan keilmuan yang nanti saya sampaikan seperti itu selama ini bumi alam masih ada orang mah hidup mati belum ke surga belum ke akhirat kecuali di situ ada kecuali Allah sudah berkata kun fayakun labur jadi baru kita ketemu akhirat kita masuk surga atau neraka tapi selama bumi ini masih ada orang meninggal itu bakal hidup lagi dalam arti hidup lagi itu seperti ini entah dia jadi nah mana makanya ada bahasa apa setan gentayangan nah itu Apa namanya kan tuh pendamping kita gitu ya namanya. apa
pendamping ya. Apa tuh? Iya, Korin. Korin ya. Nah itu yang bakalnya disiksa nanti. Korin itu Setiap bukan manusia- yang bagus itu korin. setiap manusia kan ada korinnya kan. Ada. Ya, Rasulullah pun ada korin. Iya. Itu pada Mau nyampe ya. Iya. Berarti itu sih sering-sering datang ke sini ke Kang Ipul. Oh sering datang ya. Nggak tahu aja ya. Kemarin kiamat. Setiap manusia itu kan ada pendampingnya masing-masing. Betul. Korin, Kalau namanya kiamat korin. yang niup sempolong dia juga masih mau hidup gimana? Si Aki. Ya. Kiamat. Ya nggak kira. Malaikat yang nyemplongnya juga juga masih mau hidup gimana mau ditiup? Soalnya dia udah mau mati, tiup sama dia. Pernah denger ya kata saya juga ada orang ya maaf ini kecuali emang ya udah tahu sampean menghormati saya lebih jauhnya cium tangan saya mungkin karena menilai saya guru gitu ya tapi ada maaf ini mungkin dianggapnya bukan ulama atau bukan kiai gitu ya ulama sampai cium tangan ke anak muda tapi bukan ulama sembarangan dia udah khatam Quran dia udah jadi mursyid juga cium tangan ke anak muda apa sih yang dilihat kalau bukan dalamannya artinya apa berarti ini orang dulunya orang besar entah itu wali entah itu apa kan begitu nah hidup lagi di zaman sekarang dengan jasad yang seperti itu ayatnya tadi itu udah jelas sekolah pihak tahsona silakan buka Al-A'raf ayat 24 katanya kan sudah yakin percaya sama Quran kan saya udah baca Quran tadi baca ayatnya makanya kata saya juga jangan hanya paham cangkang doang arti doang tapi harus ngerti makna arti sama makna berbeda Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu mah arti bukan makna sedangkan yang diinginkan sama Allah itu makna maka wajar kita melaksanakan sholat belum mengenal Tuhan maka wajar kita rajin sujud masih senang berantem masih senang merugikan orang lain karena ilmu kita baru arti bukan makna gitu Orang belajar mah di PAUD kita mah belum nyampe ke SD masih di PAUD. Wajar. Toh, Makanya. kalau orang udah nyampe Bismillah itu dari arti aja nih belum makna orang kalau sudah nyampe ke keilmuannya minimal dia tahu arti dari Bismillah. Bismillah itu dari secara arti ada 7 arti. Yang tadi tuh yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang itu yang pertama. Terus yang kedua arti yang kedua ada lagi. Sampean kan belum tahu ya. Makanya Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanu yang memberikan nikmat besar di alam dunia. Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di alam akhirat. Beda enggak artinya? Beda. Baru 2. Sampai belum tahu, baru tahu dari saya. Masih banyak yang harus dipelajari. Kan bilang dari PAUD baru. Oh gitu ya. Tapi kan udah tua. Tua pun Terus juga masih yang ke belakang apa? kemana aja kita? Astaga. Astaga. Bener nggak Pak Wan? Kena kelalaian. Dibilang udah tua ya bener nggak? Terus ke belakang tahun ke belakang kemana aja kita? Tapi Ribut dengan dunia. nah tetapi nggak ada kalau bahasa menuntut ilmu itu nggak ada kata Tua gini. tertinggal. Nggak ada tertinggal. Orang Nah nuntut ilmu orang mau meninggal aja masih iya, bisa ini. betul. Kewajiban ya menuntut ilmu itu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Saya bukan ustaz tapi bisa berdalil kok kalem ya. Supaya apa ya? Karena orang tua saya berangkat dari demi Allah orang yang enggak ada, orang yang enggak punya. Kata Karun, sekolah kamu kuliah, saya nggak punya duit, nanti dianterin. Sampai selesai, alhamdulillah. Tujuannya apa? Supaya saya bisa memberikan pemahaman seperti ini. Jadi bukan dari pemahaman itu bukan saya paham
dari keilmuan buhun doang. Kadang kan orang nggak ngerti buhun, pelajaran atau bahasan atau materi buhun. Karena kita kuliah, karena kita pendidikan, entah itu pendidikan umum ataupun agama, akhirnya kan pemahaman yang tadinya kurang dimengerti sama pendengar karena taunya orang ajaran agama lah gitu kan, selalu diselipin sama saya kan begitu. Oh ternyata iya ya sesuai dengan agama juga begitu. Makanya disuruh kuliah. Kalau orang ya atau manusia lah, kalau manusia ilmunya sudah tahu berarti dia udah khatam, dunia udah begini. Ilmu Allah itu dirangkum dalam satu kitab, itu dibilang Al-Quran, itu ilmu Allah. Satu Quran ilmu Allah. Nah dari satu kitab itu, Quran itu, ilmu Allah itu diringkas lagi. Surat Qiyamul apa dibilangnya, induknya Quran tuh umul Quran ya, itu dibilangnya Al-Fatihah. Satu kitab itu makanya kan sampai orang misalkan mau jampein ya, kalau orang ngejampein orang sakit atau apa, Al-Fatihah dia. Karena memang ilmu Allah itu ya ringkasannya dari Al-Fatihah. Orang cuman bilang, baca satu kali Al-Fatihah bisa terbang, bisa hilang. Orang dulu bukan zaman sekarang. Nah dari surat Al-Fatihah itu, nah ini udah level 1. Dari surat Al-Fatihah itu ilmu Allah diringkas lagi jadi satu huruf ba. Karena manusia berawal dari huruf ba. Tapi awal yang kedua bukan awal yang pertama. Karena awal yang pertama adalah titik ba. Semua alam dan isinya berawal dari satu titik. Makanya kalau orang sudah tahu titik ba, itu udah level ma'rifatullah. Kisah Sunan Kalijogo pun seperti itu. Ketika dia mengejar ingin berguru ke Sunan Kalijogo, saya enggak mencari ilmu sebanyak itu ya Tuan Syekh, ya Kanjeng Sunan. Saya hanya perlu setitik ba. Padahal mau setitik bat ya. Tapi lebar banget, selebar dunia. Ya iya, alam jagat perbilangnya kan kegenggal. Nah cirinya kalau orang udah nyampe ke situ, apa kalau bahasa buhun, orang udah dapat gelar semar, suruh mangap. Kalau bumi ada di dalam mulutnya, bener berarti dia semar gelarnya. Jadi nggak bisa dibohongin. Kalau misalkan wah ada yang semar di sana, wah berarti dia udah dapat gelar semar. Suruh mangap, mangap. Kalau bumi beserta isinya ada di dalam, nah itu ngebuktiinnya. Kalau saya mah kan nyampe semar-semaran.